Ambo sempat agak keras dalam masalah itu. Tapi kalau diikuti kajiannya sampai akhir, kita membagi dua perspektif. Perspektif fikih mazhabi dengan perspektif fikih sufi. Kini kita majun yang sufinya. Ya, kita majun yang sufinya, ambil hadis man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang qiyamul lail, sembahyang malam, imannya, ihtisabnya, baroknya kepada ridha Allah, Allah ampuni. Di hadis itu ada kalam di situ bara rakaatnya. Maka hadisnya bernama am. Kita ambil usul fikih. Ya, ilmu itu berkait-kait saudara. Man qama umum Ramadhana tidak disebutkan. Ta'yinnya tidak ada. Tamyiznya pun tidak ada. Maka secara rohani, siapapun yang mau qiyamul lail malam hari, walaupun cuma 2 rakaat, itu nyala dapat sir maghfirah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Itu secara kesadaran rohani. Maka kita senang kalau mencari ada orang lah sembayangnya walaupun cuma 2 rakaat kabur. Ala jadi itu. Wah, hijrah awak bertahap, Ustaz. Ansua. Boleh. Kemudian kalau masuk ke al-fiqh al-mazhabi, fikih mazhab, aku ada dulu masalah di situ. Jangankan lintas mazhab, cek mazhab salah rami. Apalagi tidak bermazhab. Apalagi tidak terikat mazhab. Madrasah Tarbiyah Islamiyah itu mazhabnya lah dituliskan mulai dari zaman Syekh Abdul Wahid Salihi, Syekh Sulaiman Rasuli, Syekh Jamil Jau, Syekh Zakaria, Syekh Khatib Ali. Itulah dituliskan mazhab kita yo Syafi'i. Lah berterima ijazah dan baiatnya nak. Ambo kan dulu dah dapat baiat tu dah. Ambo dapat ijazah saja, baiat tak terima. Ijazah so ambil ijazah mazhab. Sebab ambo keadaannya memang harus pindah-pindah mazhab. Wah, dakwah kadang-kadang ke negara minoritas. Tak bisa ambo pakai mazhab Syafi'i itu. Tapi sebenarnya kalau ambo memahami dengan baik mazhab Syafi'i sampai ke furu' dan hasiah-hasiahnya, tak perlu mau pindah mazhab. Tapi cuma pindah dari kalam yang rajih kepada marjuh. Itu yang mau pakai gini. Dari rajih ke marjuh, itu selalu putar tuh. Tak perlu keluar mazhab. Ya, tak perlu keluar mazhab. Dulu petuah guru kamu, Syekh Badi' Sayyid Al-Laham, nyo ahli hadis majakan kitab fikih Fathul Qarib atau Hasyiah Ibnu Qasim bahasa awak. Apa kata beliau? Law ittala'ta ala madhhabin wahidin lawajadta fihi jami'al aqwal, jami'al mazahib. Kalau engkau mutalaah satu mazhab saja, maka ada khilafiyah di mazhab itu sudah sama dengan semua mazhab yang di luar. Maka kau pikir-pikir, kau mohon maaf kau jangan diikuti. Contoh saja, ambo je orang rumah menurut ambo tak batal, tapi dia orang NU batal dia. Ya. Jangan diikuti nak yang laki itu. Ambo ingin menyontohkan saja. Sebab ambo memakai kaul Imam Romli, kemudian memakai yang ada di dalam riwayat ada versi sahabat yang mengatakan batal, ada versi sahabat yang mengatakan tidak batal. Kiranya perbedaan sahabat Umar ibn Mas'ud, Aisyah dan sahabat-sahabat yang lain. Jadi mazhab yang ada itu terjemahan dari mazhab-mazhab sahabat. Tapi tidak ada namanya mazhab Umar, sebab mazhab Umar itu lah hilang, lah dikumpul masuk ke dalam mazhab imam-imam yang ampe itu. Kalau ada orang mengatakan saya ikut mazhab Umar, batil. Sebab mazhab Umar tidak ada tadwinnya doh. Lihat ada orang membukukan mazhab Umar. Umar lagi menulis buku. Kalau ada kini mazhab Umar kitabnya, itu sebenarnya riwayat tentang Umar. Itu sebenarnya periwayatan, bukan mazhabnya Umar. Qaul, semacam qaul. Kini misalnya di Tarbiyah sudah disebutkan 20. Maulana Syekh Hasan itu beliau Syafi'i tulen.
Kawan ambo mazhabnya Maliki, orang Abu Dhabi, pernah berguru usul fikih dan fikih kepada Syekh Hasan itu. Dia ini Maliki menyebut Syekh Hasan itu Syafi'iyun muta'assibun. Itu tersinggung wak guru wak. Akhirnya guru angku tu Syafi'i muta'assib. Apa arti mu'assib? Muta'assib. Ta'assub, fanatik. Guru wak dikata-katanya. La ya akhi, nyamuna. Syekhi wa syaikhuka syafi'iyyun mutasyaddid. Beda tipisnya. Dulu ambo mohon maaf kepada zuriat Haji Awis. Ambo kira dulu beliau sebelum berguru ke Syekh Hasan itu, ambo menganggap dulu orang Pasir khususnya Haji Awis, Allah yarham, Syafi'i muta'assib. Kau mohon maaf mau kepada zuriat. Makanya ketika ambo datang, ambo pengen minta maaf ke beliau ziarah. Itu sebenarnya. Minta maaf kamu tuh. Tuh mau berziarah ke beliau kan. Setelah ngaji dengan Syekh Hasan itu baru dapat, oh bukan, ini Syafi'i mutasyaddid. Apa arti mutasyaddid? Ketat menerapkan furuknya dengan kaidah-kaidahnya. Sama jangan Syekh Hasan itu. Beda-beda tipis. Makanya beliau ba'da salat Jumat sembahyang luhur aja kan. Iya, betul tak? Iya betul kalau mau. Kalau beliau salat tarawih pasti 20. Tak ada cerita 8. Sakit kena pupuh 20. Iya bu. Iya. Bersentuhan suami istri, beliau pakai yang rajih. Sebab negari kita sangat mungkin menggunakan yang rajih itu. Sangat-sangat mungkin. Yang rajih apa? Kalau bersentuhan? Betah. Di mazhab sendiri, di mazhab Syafi'i sendiri ada penjelasan solat tarawih itu ada riwayatnya 8. Kita cek riwayatnya dhaif, bahkan maudhu'. Kalau versi guru kami Syekh Ali Mustafa Yaqub itu hadisnya palsu. Ada riwayatnya Nabi sembahyang 8. Yang sahih disebutkan, coba lihat lafaznya. Barangkali yang salah silakan ditasih nanti. Bertanya orang kepada Aisyah, ya Ummul Mukminin, kaifa kanat salatu Rasulillah? Bagaimanakah Nabi itu salat? Disebut sifat salat Nabi. Apa jawaban beliau? Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli salat 11 rak'ah. Rak'atan tamiz. 11 rak'atan. 11 rakaat fi Ramadan, di bulan Ramadan. Terus wa ghairi atau wa fi ghairi, dan selain Ramadan. Ndak usahlah orang malin tanya usah nak kita SD nalah beraja sembayang witir. Sembayang sebelah rakaat tu witir atau tarawih? Witir nak? Ayo. Kau nak menjawab orang udah orang SD buya-buya. Kalau ada sembahyang sebelah rakaat di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan, itu sembahyang atu tarawih atau witir? Itu yang kita tanyakan kepada Majelis Tarjih Muhammadiyah. Bukan ambo mengingkari kebesaran Muhammadiyah, enggak. Atau buya-buya, enggak. Ambo bertanya saja, itu hadisnya maksudnya apa buya? Ustaz, Syekh, Kiai. Kalau ada sembahyang di luar Ramadan 11, di bulan Ramadan 11, itu sembahyang atu. Dan lafaznya kemudian apa? Aku kaji patang, dapat dari ayahnya udah Yahdi. Ya, Syekh, panggil beliau Syekh lah. Syekh Nurdin bin Muhammad Amin ya, Muhammad bin Mukhtar. Beliau itu membacakan salah satu zikroyatnya yang hafalannya tentang i'anat talibin. Cek beliau ketika mengkisahkan perdebatan masalah sembahyang 20 aja sebalik. Yang amuk karena aku apa kata beliau? Cubalah caliak balik hadis mengenai sembahyang yang dipakai de orang ampe-ampe 3 ya, sabaleh rakaat. Nah, kita fokusnya di kata sabaleh dulu. Yutiru biraqatin atau yutiru bisalas. Kalimat yutiru itunya surang, ndak autarna dong. Nah, itu kecil beliau. Berarti saat itu ndak ada tarawih sabaleh atau 20. Berarti itu sembahyang apa tuh? Qiyamul Lail Nabi sembahyang witir.
Dan itu sembahyang surang di rumah. Apa sebab? Rawinya ahlul bait. Jadi ada kata kunci kalau mereka hadis, itu ada usul fikih. Kalau rawi hadisnya sahabat Nabi yang bukan istri Nabi, berarti kejadiannya di masjid atau di luar. Kalau periwayatnya Sayyidah Aisyah atau Ummu Salamah atau yang lain-lain, istri-istri Nabi, kejadiannya di mana? Berarti di rumah, bukan di masjid. Maka hadis yang Nabi sembahyang di masjid tidak disebutkan jumlah rakaatnya. Ada nggak jumlah rakaatnya? Seandainya tidak ada kejadian Ubay bin Ka'ab, ya, maka al-aslu, ya, pada dasarnya fi qiyamil lail, pada solat malam itu ada muta'yin rakaat, tidak ditentukan bara rakaatnya, itu pada dasarnya. Namun Sayyidina Umar memerintahkan, ada dua versi riwayat, cuma satu riwayat menurut Ambo itu syaz. Syaz itu ganjil. Ketika ada orang yang kuat menyalahi riwayat yang lebih kuat, disebut syaz. Walaupun dasarnya hadisnya sahih, karena bertentangan yang lebih sahih menjadi dhaif, syaz. Syaz itu hadis dhaif. Disebutkan di riwayat itu, itulah yang dipakai kemudian oleh kawan-kawan, bahwa Sayyidina Umar memerintahkan sholat 11 rakaat kepada Ubay. Tapi kemudian, kalau kita ambil, kini Ambo mengalah misalnya, jadilah Buya, jadilah Ustaz, dan memakai hadis 11. Kita pilih, tak ada. Ambo tarimu hadis 11 rakaat, tapi baca kalimatnya waliya. Yusolli, solat 8 atau 11 rakaat, disebutkan bil mi'in, membaca ayat yang panjangnya 200-an. Yo. Jadi kalau awak serius mengikuti sunnah Nabi, jujur tasdik kepada Nabi, jujur riwayat itu, jangan main-main juga kamu. Oke, ambil sembahyang sebalik atau 8 rakaat. Ayat yang dipakai, ayat-ayat yang panjangnya 200-an. Al-Baqarah 286, Al-Imran 200-an. Ayat-ayat itu. Sehingga awak tuh kalau beragama tuh tidak mencari ringan-ringan. Ringan-ringan ada piaman. Kasinan lah. Insyaallah Ambo kasinan nanti kan. Lai semalam begitu tidak pakai amin loh. Insyaallah amin. Jadi orang tuh banyak halal-halalnya. Apa sebab? Beberapa orang dan banyak ustadz ketika menetapkan satu kajian, satu ketentuan sembahyang, bertanyanya tidak ke ulama, tanyanya kepada jamaah. Oh jamaah, sembahyang 20 atau sebalik? Kira-kira jamaah kecil jamaah. Ya, kalau ndak sebalik kami kabur. Dek aulun wak kecil. Dulu orang yang dakek jo ayah ambo pun hormat ke orang tu. Ambo cerita saja, kinilah kami dek belok di kampung ambo. Sembahyang sampai 3. Tandonya Muhammadiyah sangat kuat di kampung ambo. Tapi ada surah-surah, ya. Ada surah-surah 100 meter lah dari situ, tapi masjidnya 4-4-3. Kan Imam Muhammadiyah tuh. Ya, kan nyata tuh, lesah tarbiyahnya tuh. Sah dah Buya. Beliau sampai 3. Ambo katakan, Buya, kalau indak ke 20 rakaat, jadiin masna-masna. Jangan nikah sih masna-masnanya. Sebab dalilnya salatul lail masna-masna. Kok ayat dalilnya? Oh enggak, awak pakai riwayat Aisyah. Aisyah mengatakan yusolli arba'an, lalu arba'an, lalu salasan. Kan itu dalil orang tuh. Itu kaji anak randah tuh. Lah belajar usul fikih. Di usul fikih ada namanya am, ada khas, ada mutlak, ada muqayyad. Ikut namanya am. Dari mana tahu? Di hadis yang sama, hadis nomor 3-nya, nomor rampeknya, riwayat yang sama dari Sayyidah Aisyah. Apa kata Aisyah? Yusolli rak'atain. Salatnya 2 rakaat, yutiru bi wahidah. Siapa khabarnya? Mukhbirnya siapa? Aisyah. Mungkin enggak Sayyidah Aisyah kemudian memberikan, atau Aisyah lupa, atau Aisyah hanya amburadul pikirannya? Enggak mungkin. Satu riwayat sampai 3, satu riwayat 2. Enggak, justru yang satu itu am, yang 2 itu. Nah, itu kalau kita tasyaddud Buya.
Versi tasadud atau versi tasamuh? Kalau versi tasamuh, lena muh jurang sembayang PP3, lanjut. Yo. Kan gitu. Apa sebab? Ada orang yang tidak memakaikan kaidah usul fikih yang tadi, am atau khas. Ini lebih tertarik menggunakan jamak atau taufik. Padahal itu tidak tampaknya. Tidak tampaknya itu, tidak salih lil jam'i. Ini ada kaidah-kaidah itu harus matang di situ di usul fikih. Kalau tidak matang di usul fikih, kema-kema apa ini? Ya. Coba kita lihat. Kalau di jamak itu berarti boleh ampe 3, boleh 2, 1. Kan gitu. Tapi balik kawal balik, kau sembahyang tarawih atau sembahyang witir. Nah, batal lo kaji wali. Ya kan? Lah bela-bela lo 883 kiranya sembahyang itu sembahyang witir. Kabar gembiranya do. Nah, kepada pemalih. Apa kabar gembiranya? Imam Abu Isa At-Tirmidzi, murid Imam Bukhari, beliau kan berguru kepada gurunya Imam Bukhari, namanya Ishaq bin Rahawai. Mazhab Ishaq sudah hilang. Mazhab Ishaq sudah hilang. Ini mazhab Ishaq mirip-mirip jo mazhab Imam Abu Hanifah beberapa kali, dan lebih banyak kemudian ikut mirip dengan mazhab Ahmad dan Syafi'i. Imam Abu Isa At-Tirmidzi, pengarang Sunan Tirmizi atau Al-Jami' As-Sahih Lit-Tirmizi, beliau menyebut al-witr itu qiyamul lail. Tarawih itu qiyamul lail. Maka mau itu witir, mau itu tarawih, itu man qama Ramadana. Silakan nanti dipilih. Kita mazhabnya mazhab tawassu', mencari titik temu atau mencari bayang yang ulamanya bisa tanang, jamaahnya bisa mengikuti. Tapi menurut ambo jamaah aku suka-suka awak. Ustadz pandai manjalahin. Untuk tadi yang di kampung itu, ambo buka kitab tu, cek beliau, alun lah yang sembahyang sekolah sampai 3. Tapi beliau takkan hanya kebenaran sesudah itu, terimanya. Salut lo mau jurang kan. Sudah dibentaknya wak diterimanya. Berarti pasti sembahyang 20. Gurunya 20 sudah masa guru-gurunya. Itu gurunya tuh guru ambo tuh. Kebetulan ada Al-Mu'ammar, guru yang panjang umurnya, itu guru 3 generasi, sembahyangnya 20. Kalau tidak puluh, tidak bisa sembahyang. Awak duduk anak 20 aja. Di kursi 20 aja, lalu 20 aja. Kecuali ketika nyalah uzur. Ya. Untuk awak di rumah, awak di komunitas awak, pakailah mazhab Syafi'i itu. Yang rajih 20. Apa kata Syekh Hasan itu? Ijma' paling besar di dunia hanyalah satu, paling besar. Sembayang tarawih 20 rakaat. Di situ terkumpul 3 ijma'. Ijma' fi'li, qauli dan sukuti. Qauli Umar, Ubay dan beberapa sahabat. Fi'li sahabat salat 20 rakaat. Sukuti banyak orang diam, berterido. Gitu. Tapi kenapa Imam Malik kemudian 36? Kan ilatnya sudah baru untuk menyamai orang Mekah, kan ilatnya baru. Itu cerita Buya Haji Nurdin ya, Syekh Nurdin Petang.